Halo, saya Ma'ruf Nur Abdillah, NPM 15119000153. Saya di sini akan menjelaskan tentang tahapan konseling dan psikoterapi. Tahap ke-1, membangkitkan minat dan membahas perlunya bantuan pada diri klien. Pada tahap ini, hal yang perlu diperhatikan adalah 1. Memungkinkan klien mengemukakan masalahnya, yaitu membuat klien menyatakan keseriusan bahwa ia peduli terhadap masalahnya. Ia ingin mengungkapkan masalah penderitaan atau alasan kedatangannya. Beberapa klien datang dengan alasan yang jelas, tetapi sebagian klien tidak punya alasan yang jelas karena diakibatkan mereka tidak memiliki rasa yang kuat bahwa mereka sedang bermasalah. Mereka menyalahkan orang lain atau menganggap bahwa mereka korban nasib buruk belaka. Mereka jarang mempunyai komitmen yang kuat untuk menyelesaikan masalahnya dengan tindakan yang serius atau bertanggung jawab. 2. Mengetahui sejauh mana klien menyadari perlunya bantuan dan menyiapkan dirinya dalam proses konseling. Kemudian, strategi yang dapat digunakan konselor pada tahap ini adalah 1. Menyambut dan menerima klien secara hangat. Konselor hendaknya mendengarkan pernyataan klien dan melakukan observasi terhadap tindakan-tindakan nonverbal klien. Pada tahap ini, dalam konseling, pancawaskita merupakan tahap pengantaran klien diajak untuk siap menerima bantuan dari konselor dan siap melaksanakan proses penyelesaian masalahnya. Proses pengantaran ini ditempuh melalui kegiatan penerimaan yang bersuasana hangat, permisif, dan klien tidak pernah salah atau KTPS. Yang kedua, membantu klien menjelaskan inti masalah yang dialaminya. Hasil pada tahap pertama sebelumnya akan menjadi klien menjelaskan inti dari permasalahannya. Pada tahap ini, klien menjadi tidak ragu-ragu dalam menyampaikan masalah kepada konselor dan ia benar-benar terbuka kepada konselor tentang masalah yang sebenarnya. Tahap kedua, membina hubungan. Pada tahap ini, hal yang perlu diperhatikan adalah membangun suatu hubungan yang ditandai oleh adanya kepercayaan klien atas dasar kejujuran dan keterbukaan. Penelitian menyatakan bahwa suksesnya konseling ditentukan oleh pandangan klien tentang konselor dalam hal seperti keahlian, kemenarikan, dan layak dipercayai. Tahap ketiga, menetapkan tujuan konseling dan menjelajahi berbagai alternatif yang ada. Tujuan utama dari tahap ini adalah membahas bersama klien apa yang diinginkannya dalam proses tersebut. Klien diajak untuk merumuskan tujuan berkaitan dengan permasalahannya. Dalam tahap ini, klien diajak mendiskusikan apa saja yang hendaknya ia lakukan dalam konseling, sehingga dapat mewujudkan tujuannya tersebut. Dalam tahap ini, membahas alternatif-alternatif yang dapat ditempuh dalam proses yang dimaksud. Klien diajak mendiskusikan prosedur yang akan digunakan untuk mencapai hasil dan bernegosiasi tentang beberapa kesepakatan kerja. Tahap keempat, bekerja dengan masalah dan tujuan. Tujuan dan strategi konseling pada tahap ini ditentukan oleh masalah klien, pendekatan dan teori yang digunakan konselor, dan keinginan klien dan gaya komunikasi yang dibangun oleh keduanya. Seringkali, pada tahap ini memerlukan ekspresi perasaan lebih apabila klien mengalami kebingungan atau penderitaan. Seringkali diperlukan klarifikasi lebih jauh dalam kasus apapun, karena masalah yang ditimbulkan dapat berubah-ubah sejalan dengan diskusi. Beberapa kegiatan pada tahap ini adalah 1. Klarifikasi sifat dasar masalah dan memilih strategi. 2. Proses problem solving atau penyelesaian masalah. 3. Penyelidikan perasaan klien lebih jauh. 4. Kriteria untuk memperluas penelitian mengenai perasaan klien. 5. Nilai dan batas pengekspresian perasaan. 6. Mengekspresikan perasaan dalam model aktualisasi. Tahap kelima, membangkitkan kesadaran klien untuk berubah. Konseling memungkinkan tumbuhnya kesadaran aktualisasi diri. Kesadaran ini berarti pengetahuan tentang diri sendiri melalui apa yang dilihat, didengar, dan apa yang dirasakan seseorang, atau mendapat pemahaman baru. Pada step kelima ini, hal yang penting konselor mulai bekerja dari pembahasan perasaan sampai memiliki kesadaran. Hal ini bertujuan untuk menjadikan klien memperoleh kesadaran yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan mereka selama mengikuti proses konseling psikoterapi. Tahap ke-6, perencanaan kegiatan atau tindakan. Tujuannya adalah membantu klien untuk menempatkan ide-ide dan kesadaran baru yang ditemukan ke dalam tindakan kehidupan sesungguhnya dalam rangka mengaktualisasikan model. Hal ini berarti memungkinkan klien untuk bebas bergerak di antara dua kutub dimensi perasaannya dengan menggunakan kemampuan kognitifnya tanpa ada campur tangan dari pihak luar, hidup secara harmonis dengan dirinya sendiri dan berfungsi secara aktif dalam dunianya.
pengalaman-pengalaman hidup yang teratur menjadi medium terapeutik yang paling baik. Sekalipun klien telah terbebas dari tekanan perasaan, memperoleh kesadaran tentang arahan-arahan baru yang potensial dan komitmen dengan tindakannya. Tahap ke-7, evaluasi hasil dan mengakhiri konseling. Kriteria utama keberhasilan konseling dan indikator kunci mengakhiri proses konseling dan terapi adalah sejauh mana klien telah mencapai tujuan konseling. Hal yang harus dipikirkan oleh konselor atau ahli terapis adalah menilai kemajuan yang dicapai dalam proses konseling dan psikoterapi. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Trian Asminatun, NPM saya 1511900066. Di sini saya akan menjelaskan tentang keterampilan dasar micro skill dalam konseling. Menurut Gildart, keterampilan mikrokonseling adalah elemen-elemen kecil dari seorang konselor. Di sini saya akan menjelaskan ada beberapa. Yang pertama ada attending. Attending merupakan suatu sikap atau perilaku yang ditunjukkan oleh seorang konselor kepada klien yang di dalamnya memberikan perhatian secara penuh dalam proses konseling. Karena dengan perilaku attending, klien akan merasa dihargai oleh konselor dan klien percaya pada konselor sehingga klien nyaman dalam menceritakan isi perasaannya. Tampilan attending ini meliputi posisi dan jarak duduk, posisi badan, isyarat gerak tubuh, dan ekspresi wajah. Kemudian kontak mata dan penggunaan suara yang bervolume dan kejelasan intonasi dan nada suara. Keterampilan membuka percakapan. Keterampilan yang dilakukan pada awal proses konseling, yaitu saat proses konseling berlangsung, konselor harus memperhatikan penggunaan bahasa. Gunakanlah bahasa yang sesuai dengan taraf perkembangan intelektual dan perasaan klien. Klien akan merasa mendapat kesempatan untuk mengungkapkan pembicaraan terbuka bila dimulai dengan bagaimana, apa, dan dapatkah. Untuk lebih menimbulkan dorongan klien, perlu disertai attending yang baik. Keterampilan membuat paraphrasing. Paraphrasing adalah menangkap pesan utama yang disampaikan klien kepada konselor dalam proses konseling dengan cara mendengarkan secara cermat dan kemudian mengulang kembali inti dari perkataan klien dengan kata-kata konselor sendiri. Dan parafrase akan berjalan dengan sendirinya mengikuti aliran pemikirannya. Keterampilan mengidentifikasi perasaan. Mengidentifikasi perasaan adalah suatu kemampuan konselor untuk mencari tahu atau menggali tentang apa yang dirasakan klien. Bagaimana perasaan klien dan konselor membantu klien dalam menjelaskan perasaannya yang mencerminkan psikis klien. Keterampilan merefleksi perasaan. Refleksi perasaan suatu alat bantu yang diberikan konselor kepada klien dengan cara memperlakukan klien dengan sepenuh hati, yaitu mendengarkan, memperhatikan, empati, dan lebih menekankan pada perasaan atau emosional klien, agar klien mau terbuka dalam mengekspresikan perasaannya. Beberapa tujuan refleksi perasaan yaitu membantu klien memahami perasaannya, mendorong klien agar lebih banyak mengekspresikan perasaannya baik positif maupun negatif,
dan juga membantu klien menata atau mengatur perasaan-perasaannya. Keterampilan konfrontasi. Konfrontasi merupakan suatu teknik yang berguna untuk menemukan kesadaran klien dengan memberinya informasi yang mungkin terlewatkan atau tidak teridentifikasi olehnya, meski informasi itu terkadang tidak menyenangkan bagi klien. Konfrontasi adalah menyadarkan klien dengan memberikan informasi yang mungkin tidak menyenangkan bagi klien, mungkin diabaikan dari perhatian klien, tapi harus diperhatikan oleh klien jika ingin mengoptimalkan manfaat dari konseling. Kadang-kadang klien tidak konsisten dalam kata dan perbuatannya, atau dengan bahasa umum tidak konsisten antara aspek verbal dengan non-verbal, atau terjadi perbedaan antara ucapan pertama dengan berikutnya dalam hal yang sama. Untuk mengatasi hal ini, konselor harus menguasai teknik konfrontasi agar klien dibantu supaya kembali konsisten. Mungkin diskrepansi itu disebabkan karena kelupaan, kesengajaan, atau karena faktor emosional. Keterampilan membuat ringkasan. Merangkum berfungsi sebagai bukti tentang pengamatan konselor terhadap klien yang di dalamnya berisi tentang poin-poin wawancara antara konselor dengan klien, yang berguna sebagai catatan untuk konselor mengenai kondisi perasaan klien. Keterampilan meringkas pembicaraan ini banyak bergantung pada keterampilan parafrase dan refleksi perasaan. Tujuan dari meringkas adalah supaya klien merasa dan kemampuan dalam mengadakan eksplorasi tentang ide dan perasaan, dan juga menyadari adanya kemajuan dalam belajar dan memecahkan masalah. Bagi konselor, meringkas berfungsi sebagai bukti yang efektif tentang ketepatan pengamatan konselor. Demikianlah beberapa hal yang bisa mampu kami sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada penonton sekalian apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata.